Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga kita boleh berjumpa kembali melalui misbah doa di pagi hari ini. Apa kabar saudara pagi hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini dalam pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 kita akan belajar tentang satu hal, yaitu tentang pengharapan. Agar dalam kehidupan kita punya pengharapan, tapi pengharapan yang seperti apa? Sehingga yang akhirnya kita akan dapatkan bukan yang mengecewakan, tetapi sesuatu yang dapat memberikan sukacita, tetapi juga memberikan kepastian dalam kehidupan kita bersama. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan dalam hadiratnya, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus,
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu, hanya untuk memuliakan namamu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembahmu, kami memuliakan namamu, kami mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu hal yang dapat membuat seseorang dapat bertahan hidup bahkan di tengah himpitan, tekanan, kesulitan, bahkan penderitaan ataupun kekurangan dalam kehidupannya, yaitu bila seseorang masih memiliki yang namanya sebuah pengharapan. Pengharapan itu seperti halnya sauh yang begitu kuat. Ketika seseorang memiliki pengharapan dalam hidupnya, maka diibaratkan seperti halnya sebuah kapal yang menambatkan sauhnya ke bagian paling dalam, sehingga sekalipun mungkin diterpa dengan berbagai macam gelombang, dia tidak akan tenggelam ataupun hanyut, tapi dia dapat bertahan sekalipun diombang-ambingkan oleh banyak hal, bila seseorang masih memiliki yang namanya pengharapan dalam hidupnya. Namun bagaimana bila pengharapan itu tidak berubah menjadi sebuah kenyataan? Maka bila harapan tidak berjumpa dengan kenyataan, itu akan membawa sebuah kekecewaan, bahkan bisa membuat seseorang menjadi sakit hati, bahkan pahit hati. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada bagian yang pertama, dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-12, bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Dan kemudian tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Hal yang sangat menarik saudara dikasihi Tuhan ketika firman Tuhan berbicara demikian kepada setiap kita. Bahwa harapan yang tertunda atau harapan yang tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan kita itu dapat berubah menjadi sesuatu hal yang dapat menyedihkan hati. Kalau dalam terjemahan lain juga dikatakan melukai hati, membuat sakit hati, membuat kecewa, dan lain sebagainya. Seringkali ketika kita mungkin berharap kepada orang, entah itu mungkin kepada orang tua, berharap kepada kolega, teman, sahabat, atasan kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika harapan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Sebagai contoh, saya berharap kepada orang lain agar orang lain dapat membantu saya. Saya sedang dalam kesulitan dan saya berharap kepada orang tua ataupun kepada saudara ataupun kepada orang lain untuk dapat membantu. Nah, ketika kita menaruh harap pada mereka, kita mengharapkan mereka dapat membantu kita, menolong kita, melepaskan kita dari kesulitan yang sementara kita alami. Nah, ketika kenyataannya tidak seperti itu, seperti yang kita harapkan, maka yang kita dapatkan bukan jawaban, pertolongan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kekecewaan. Nah, kekecewaan yang akan kita alami dalam kehidupan kita tergantung dari seberapa besar kita menaruh pengharapan kita. Semakin besar harapan yang kita taruh, maka sebesar itulah kekecewaan yang akan kita alami. Misalkan kita mengharapkannya begitu besar, begitu dalam kita mengharapkan agar orang tersebut dapat membantu kita, supaya kita dapat pekerjaan, supaya kita dapat diberi pinjaman uang lah, dan lain sebagainya. Semakin besar harapan kita, maka potensi juga semakin besar kita akan mengalami
luka hati atau kekecewaan yang semakin besar dalam hidup ini. Oleh karena itu, pada bagian yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar mengerti tentang harapan. Yang pertama adalah betul dalam kehidupan kita mesti punya pengharapan. Karena pengharapan itu adalah satu hal yang kelihatannya kecil tapi memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Membuat kita mampu bertahan, tekun, sampai menantikan sesuatu itu bisa menjadi terjadi ketika kita punya pengharapan. Mengapa orang bisa bertahan di masa-masa sulit? Ya kalau orang itu punya pengharapan, mereka berharap bahwa situasi akan menjadi membaik, mereka berharap bahwa mungkin keadaan bisa berubah dan lain sebagainya. Mengapa orang bisa bertahan misalkan menghadapi pernikahan yang sulit, suaminya mungkin memiliki kelakuan atau karakter yang gak baik atau kebiasaan buruk dan lain sebagainya, tapi istrinya dapat bertahan. Mengapa? Karena dia punya pengharapan. Pengharapannya adalah agar suaminya berubah dan lain sebagainya. Nah kalau sudah gak punya harapan lagi, ya sudah dia akan menyerah dan putus asa dengan kenyataan. Itulah sebabnya betapa pentingnya dalam hidup kita mesti punya yang pertama pengharapan. Istimewa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kalau kita menaruh pengharapan kita kepada apapun itu selain daripada Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Semakin besar kita menaruh pengharapan kita pada orang lain, kita akan mengalami kekecewaan. Tapi itu pun terkadang baik buat kita. Mengapa? Ketika Tuhan mengizinkan kekecewaan itu terjadi supaya kita nggak lagi berharap kepada manusia. Supaya kita nggak berharap lagi kepada apapun selain daripada Tuhan. Nggak berharap pada uang, nggak berharap pada mungkin warisan, nggak berharap mungkin juga kepada karir yang kita sedang cemerlang. Kita nggak berharap dengan keadaan kita yang mungkin sedang beruntung dan lain sebagainya. Tapi kita menaruh harap hanya kepada Tuhan yang hidup. Terkadang dalam kehidupan kita menaruh harap pada sesuatu yang sudah kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan itu bukan lagi pengharapan. Tapi pengharapan adalah sesuatu yang belum terlihat. Tapi kita percaya itu Tuhan berikan. Nah, itu adalah sebuah pengharapan. Seperti halnya sauh, jangkar yang kemudian ditaruh di bagian bawah di dalam air. Jangkarnya nggak kelihatan, tapi dampaknya besar. Demikian pula dengan pengharapan. Memang dia nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat jelas. Tetapi itu ada dan bisa dirasakan, dampaknya pun jelas. Demikian pula kalau kita punya yang namanya pengharapan istimewa, pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini apapun keadaan dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita bertahan dan plus menang kalau kita punya pengharapan. Dan yang harus kita mengerti juga, selain kita punya pengharapan, kita mesti juga hidup dalam pengharapan yang benar. Jadi yang pertama kita mesti punya pengharapan, jangan menaruh harap kepada hal yang lain kecuali kepada Tuhan yang hidup. Pada Tuhan dan kepada janjinya yang gak pernah berubah. Taruhlah pengharapan kita pada sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kuat itu apa? Yang teguh dan kokoh. Sesuatu yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan dan tidak pernah berubah. Yaitu Tuhan dan firman-Nya. Tuhan dan janjinya itu gak pernah berubah. Nah kalau kita menaruh jangkar pengharapan kita kepada Tuhan yang gak pernah berubah, kita akan solid, kita akan kuat, gak tergoyahkan. Sekalipun mungkin kita diombang-ambingkan dengan situasi keadaan yang sulit, tapi pengharapan kita dalam Tuhan membuat kita teguh dan kita kuat. Bukan karena kita hebat, tapi karena pengharapan dalam Tuhan inilah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Namun yang kita perlu perhatikan pada saat kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, jangan kita berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatunya seperti yang kita harapkan. Kita akan kecewa. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan kepada kita seperti yang kita butuhkan, bukan yang seperti yang kita inginkan. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kebutuhan kita. Yang Dia kerjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Hanya persoalannya, kenapa ada beberapa orang yang kemudian bahkan kecewa dengan Tuhan? Tuhan gak pernah mengecewakan, janjinya juga tidak pernah mengecewakan. Tetapi kenapa bisa orang kecewa dengan Tuhan? Karena salah dalam berharap. Kok bisa? Contoh sederhana dari Naaman. Naaman panglima raja negeri Aram. Orang dari bangsa dan kebudayaan dan kebiasaan gak seperti orang yang kenal Tuhan.
Dia sudah terbentuk, terdidik, dan hidup dengan budaya dan kebiasaan seperti orang-orang Aram pada umumnya. Sehingga orang Aram ketika dia ingin mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya, dia harus, artinya nggak ada yang gratis. Dia ketika dia minta tolong dan inginkan kesembuhan, dia berharap pasti dengan cara-cara yang seperti lazimnya dia mengerti. Sehingga dalam benak pikiran Naaman ketika dia mendengar bahwa di Israel ada nabi Tuhan yang dapat menyembuhkan dia berpikir paling enggak. Dia berpikir dan berharap nanti sampai ketemu di sana pasti nabi akan menyambut saya karena saya orang yang ternama, saya seorang panglima dan lain sebagainya. Dan kemudian dia akan menumpangkan tangannya ke atas setiap sakit penyakit yang ada di tubuh saya, dan kemudian dia menggerak-gerakkan tangannya sehingga saya dapat mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Mujizat yang indah, yang dahsyat, yang seperti diperkirakan. Lalu apa yang terjadi begitu sampai di tempat Nabi? Penyambutan meriah pun gak ada. Begitu sampai di rumahnya, di depan pintu, yang keluar hanya abdinya, hambanya, budaknya yang keluar dan memberitahukan, pergi ke sungai Yordan, mandi, benamkan dirimu 7 kali, kamu akan sembuh. Selesai, ditutup lagi pintunya. Naaman pun berubah jadi marah, jadi kecewa. Mengapa dia kecewa? Karena gak seperti yang diharapkan. Bukan Tuhan tidak mengecewakan. Sebenarnya Tuhan menjawab apa yang jadi kebutuhannya, tinggal dia mandi. Tetapi karena gak seperti yang diinginkannya, dia jadi kecewa. Kita kecewa karena kita gak ngerti rencana Tuhan. Kita nggak tahu bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sebenarnya jawaban. Sebuah pintu yang terbuka buat kita yang tinggal kita masuk dan kita mengalami mujizat Tuhan. Namun karena kita membatasinya dengan cara berpikir kita, itulah yang membuat kita seringkali mengalami kecewa. Naaman kecewa, dia berpikir seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya dia keluar dan kemudian menyambut dan kemudian dia menggerakkan tangannya dan lain sebagainya. Seperti yang lazim dialami di Aram. Tapi itu bukan Tuhan. Kalau bisa ditebak, kalau bisa seperti yang dipikirkan oleh Naaman. Tapi cara Tuhan gak seperti yang kita bayangkan dan pikirkan. Itu rencana Naaman. Berencana Tuhan jauh berbeda dan itu yang terbaik. Dia marah, dia emosi. Tapi orang-orang kerja, orang bawahannya mengatakan, bukankah kalaupun Nabi itu menyuruh Tuhanku melakukan hal yang sulit pun, Anda akan lakukan supaya sembuh? Ya betul. Baru dia sadar, aduh betul saya salah. Benar juga ya, hal yang sulit pun saya akan lakukan. Apalagi ini cuma tinggal mandi, kenapa enggak? Akhirnya dia nurut. Nah ketika dia nurut mengalami mujizat. Luar biasa. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita mesti punya pengharapan dalam Tuhan. Tetapi cara kita berharap pun mesti diperbaiki. Seringkali kita berharap Tuhan memberkati hidup kita. Kita mungkin berharap, oh Tuhan memberkati hidup kita dengan cara ini. Kita sedang salah dalam berpikir kita. Tuhan bisa memberkati hidup kita lewat banyak hal. Gak hanya terbatas pada satu sisi saja, pada satu bidang saja, tapi lewat banyak hal. Kerjakan saja bagian kita. Kalau seorang punya pengharapan, dia akan bekerja dengan yang terbaik. Saat seseorang punya pengharapan, dia akan bekerja dengan optimal, bekerja dengan jujur, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dia berharap pada Tuhan. Karena dia menaruh pengharapannya bukan pada dagangannya, pada usahanya, tapi kepada Tuhan. Tinggal bagian dialah kerja dengan maksimal, dengan yang terbaik. Maka Tuhan sumber pengharapan akan memberkati hidupnya. Jangan sampai kita kerjanya malas-malasan, harapnya yang tinggi. Ya nggak mungkin dong terjadi. Tuhan juga nggak akan memberkati. Kalau kita hanya kerjanya curang, nggak jujur, nggak benar, kita harapkan hasil yang besar. Yang gak mungkin terjadi. Tapi kalau kita kerjanya benar, kita hidup dalam pengharapan, itu artinya ya kita bekerja maksimal. Karena kita tahu kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, bukan pada pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kita tinggal kerjakan bagian kita dan kita akan melihat Tuhan menyatakan anugerahnya. Sebab kalau kita menaruh pengharapan kita pada manusia dan dengan cara pengharapan yang seperti yang kita lakukan sendiri, maka yang terjadi itu akan menyedihkan hati. Membuat kecewa, membuat terluka dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya gak perlu kita alami bila kita yang pertama gak menaruh pengharapan kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Kita gak akan pernah dikecewakan. Yang kedua, perhatikan cara kita berharap. Jangan kita berharap dengan cara kita. Supaya Tuhan menolong, memberkati
melepaskan kita dengan cara yang seperti kita bayangkan dan kita harapkan. Tapi biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan dapat menolong, memberkati kehidupan kita dengan banyak hal, banyak cara. Tuhan tidak terbatas. Mari kita datang pada Tuhan dan kita akan masuk pada bagian firman yang kedua. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memegang dan menggenggam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada bagian yang kedua firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Pada saat manusia berada di Taman Eden, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi juga ada pohon kehidupan yang bisa membuat orang mengalami sebuah hidup yang kekal. Sebuah gambaran sesuatu hal yang sangat luar biasa. Hal yang baik mendatangkan sebuah kehidupan bila pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, dalam kehidupan kita yang terpenting yang harus kita perhatikan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan hanya untuk perkara yang ada di dunia ini saja, supaya diberkati, mendapat kesembuhan, pertolongan, dan lain sebagainya, itu nggak salah. Tapi kalau hanya itu saja kita menaruh harap kita pada Tuhan, kita adalah orang yang paling malang. Mengapa demikian? Tuhan turun ke dunia menjadi manusia dan berkorban bagi kita semuanya, menyerahkan tubuhnya, dirinya, menjadi korban bagi kita semuanya, bukan hanya sekedar untuk perkara jasmani, tapi ada hal yang lebih penting dan baik, yaitu tentang hidup yang kekal. Dan kita harus mengarahkan pengharapan kita bukan hanya untuk perkara-perkara dunia yang sementara ini saja. Makan, minum, pakaian kita, pekerjaan kita, mengalami berkat, pertolongan, kesembuhan dan sebagainya, enggak salah. Tapi kalau hanya itu saja, itu menjadi sesuatu yang keliru. Tapi mari kita arahkan pada hal yang rohani, pada hal yang bernilai kekal. Nah, kita harus mengarahkannya ke sana. Memang pada waktu awal kita hanya menaruh pengharapan kita pada Tuhan hanya untuk perkara-perkara jasmani. Itu sesuatu yang dasar, yang dangkal. Tapi kita mau supaya lebih dalam lagi, supaya lebih tinggi lagi, yaitu kita menaruh pengharapan pada sesuatu yang bernilai kekal, yaitu di dalam Tuhan. Mengandung pengharapan, mengharapkan kedatangannya pada kali yang kedua supaya Tuhan cepat datang. Mengharapkan apa? Supaya Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja di tengah dunia ini. Tapi supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kehidupan yang kekal dalam Tuhan.
Kita mengarahkan pandangan kita ditujukan pada sesuatu yang sesungguhnya. Bukan hanya berbicara tentang Kanaan secara jasmani, tapi juga Kanaan surgawi. Ya, itu yang harus kita pandang. Bukan hanya tanah perjanjian, tanah Kanaan duniawi ini yang ada di dunia, tapi juga tanah perjanjian yang kekal, Yerusalem yang baru. Nah, demikian juga pengharapan kita harus kita arahkan ke sana. Jangan hanya sekedar untuk perkara-perkara dunia, terus sadari bahwa perkara di dunia ini cuma sementara, singkat, dan hanya sesuatu yang semu, nggak lama. Paling hanya sekitar 60, 70, 80 tahun saja. Jangan hanya itu. Tapi kita mengarahkan pandangan kita pada sesuatu yang bernilai kekal. Supaya dalam kehidupan kita bukan menjadi orang yang malang. Sebab Tuhan menyatakan pengorbanannya yang begitu mahal dan luar biasa. Bukan hanya sekedar untuk perkara-perkara jasmani, perkara-perkara di dunia ini saja, tapi perkara yang bernilai kekal. Dan kita harus mengarahkan diri kita ke sana. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari dan mengejar panggilan surgawi dalam Tuhan. Kita pun juga sama. Mengapa kita mesti bergiat di dalam Tuhan? Beribadah, melatih diri kita beribadah. Melatih diri kita untuk senantiasa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Karena kita mengarahkan diri kita pada hal yang bernilai kekal. Kita sadar dunia ini sementara, tapi ada sesuatu yang sesungguhnya, yaitu di dalam Tuhan. Nah, kita harus mengarahkan diri kita. Lewat apa? Pengharapan di dalam diri kita. Nah, pada saat pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan, itu menjadikan seperti pohon kehidupan. Membuat sebuah kehidupan buat setiap kita. Kita bisa membayangkan, sedangkan pengharapan di dunia ini saja kalau berubah jadi nyata, kita senang. Itu memberikan sebuah hidup buat kita. Contoh orang sakit. Dokter mengatakan nggak ada harapan untuk sembuh. Paling kalau kemungkinan hidup hanya beberapa bulan saja atau beberapa tahun saja. Ternyata berdoa dan berharap Tuhan menyembuhkan, sembuh. Senang nggak? Ya pasti senang. Anda bisa bayangkan untuk hal yang demikian saja mendatangkan sebuah sukacita. Kehidupan yang baru buat kita. Kita merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua. Apalagi kita memperoleh sebuah kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Sukacita yang tidak tergambarkan lagi. Sukacita yang sangat luar biasa. Yaitu bila kita menaruh pengharapan kita bukan hanya untuk perkara-perkara di dunia ini saja, tapi juga untuk perkara-perkara yang bernilai kekal. Nah, kita harus naikkan grade kita ke sana. Arah kita ke sana. Supaya nggak melulu kita menaruh pengharapan untuk perkara-perkara di dunia ini saja. Dan ini hal yang penting dan harus kita kerjakan supaya hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin mengerti kehendak Tuhan dan makin hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa dapat juga menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dengan demikian kita ngerti kehendak Tuhan. Ini yang harusnya kita hidupi. Kita mengarahkan pengharapan kita, pandangan kita bukan hanya untuk hal-hal ini saja, tapi masa yang akan datang. Salah satu contohnya juga yang dilakukan oleh Musa. Musa menolak disebut anak putri Firaun, sekalipun itu tawaran yang menggiurkan, ada tahta, ada harta dan lain sebagainya. Tapi Musa berkata, no, saya nggak pilih itu, saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Sekalipun mungkin harus menderita untuk sementara waktu, tapi nggak apa-apa. Daripada seneng, banyak harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, tapi itu karena dosa. Daripada hanya senang sementara karena dosa, saya lebih baik menderita sementara di dalam Tuhan, karena Tuhan. Tapi dia mengarahkan pandangannya, nah ini yang harus kita lakukan. Mengarahkan pandangan kita pada sesuatu yang bernilai kekal dan mulia. Dia mengarahkan pandangannya pada upah yang Tuhan sediakan, bahwa menderita bersama dengan Tuhan itu sesuatu yang lebih bernilai, lebih mahal, lebih berharga dibandingkan semua harta di dunia ini. Nah, kalau pengharapan kita sudah mengarah ke sana, itu akan membuat kita berjalan dengan luar biasa. Sekalipun mungkin pada saat kita mengiring Tuhan, kadang-kala kita mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan dan sebagainya, kita nggak akan mundur, kita nggak akan menyerah, kita nggak akan putus asa. Karena kita tahu kita punya pengharapan yang bernilai kekal di dalam Tuhan. Sebab itu, mari kita arahkan pengharapan kita. Jangan hanya perkara-perkara di dunia ini saja. Berkati, pertolongan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Itu baik, itu perlu juga. Tetapi yang lebih perlu lagi, menaruh pengharapan pada hal yang bernilai kekal. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami pagi hari ini mengucap syukur lagi buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan begitu baik. Firman-Mu telah kami dengar dan kami terus belajar agar dalam hidup ini kami punya pengharapan. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan dan pada janji-Mu yang gak pernah berubah. Tapi kami juga mau belajar berharap dengan cara yang benar. Bukan berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatunya, memberkati, menolong dan lain sebagainya dengan cara kami. Tetapi dengan cara Tuhan, kehendak Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami tidak kecewa, tapi kami mendapatkan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Demikian pula kami terus belajar bukan hanya meletakkan pengharapan kami untuk perkara-perkara di dunia ini saja, tetapi untuk sesuatu yang bernilai kekal di dalam Tuhan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini teguhkan dan berkati kami semuanya, dimanapun saudara berada mengalami berkat kasih sayang Tuhan. Bahkan kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melakukan segala aktivitas kehidupan kami, Tuhan berkenan memberkati kami semuanya. Baik kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan studi pendidikan kami, aktivitas kehidupan kami setiap hari, Tuhan berkati. Hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal terus menyertai dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya turun atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.